Shalom. Ya, karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita pada ibadah Raja pada minggu pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Biar Pelitaku Tetap Menyala. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Biar pelitaku tetap menyala. Pelitaku tetap menyala, menyala hingga Engkau tolongku untuk bertekun, tolongku untuk bertekun, menanti kedatanganmu, biar semakin terang saat kau kembali. Biar pelitaku tetap menyala, biar pelitaku tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Lagi biar pelitaku, biar pelitaku tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Biar semakin terang saat kau kembali.
biar semakin terang saat kau kembali. Sekali lagi, biar semakin terang, biar semakin terang saat kau kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami senandungkan untuk Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Dengan itu Tuhan, berikanlah kami pengharapan. Biarlah hanya dalam Engkau saja Tuhan kami mendapat kepastian ya Bapa. Lewat firman-Mu dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami boleh tetap setia Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya di awan-awan permai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menaungi hati kami Tuhan, menaungi tempat ini Tuhan, dan menaungi kami semua yang sudah hadir Bapa. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak akan senang jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu dan darah-Mu yang sempurna menyucikan ruangan dan tempat ini Tuhan, dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergegas menuju ke tempat ini Tuhan, tibakan dengan tidak kurangan satupun Tuhan, dan menikmati berkat firman-Mu tempat ini dengan sukacita penuh dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang
lagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kita agungkan di tempat ini. Kita angkat pujian selanjutnya dari terbit matahari. Setelah pujian ini, imam-imam akan mempersembahkan pujian persembahan. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Matahari sampai pada masa biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masa biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
sungguh indah buat kita semua bahwa melayani Tuhan itu bukan setengah-setengah tapi sampai akhir hidup kita. Apalagi imam-imam itu kadang kita mundur, kadang maju, tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita sebagai jemaat tapi setia dalam beribadah. Amin. Ya, puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian selanjutnya, nyanyian Anak Darah. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Biarlah firman-Nya tercurah untuk hati kita. Kita simpan jadi benih yang bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Nantikan datangnya Yesus mempelai surga dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu masuk pesta nikahmu, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan dan Raga, semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Ku nantikan datang. Saya nanti semuanya bangkit berdiri. Datangnya Yesus mempelai surga dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu, betapa ku rindu masuk pesta nikahmu, bersuka cita memandang
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan masuk dalam rencana-Mu Tuhan yang begitu besar, yaitu menjadi mempelai perempuan-Mu. Kami dibentuk Tuhan sedikit demi sedikit, hari lepas hari. Banyak cacat celah yang ada dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu Tuhan yang menyucikan kehidupan kami, sehingga Tuhan kami semakin dewasa secara rohani Tuhan. Dan baiklah Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami, untuk kami bisa dibentuk melalui firman-Mu, dan juga Tuhan kuasai kami dengan roh-Mu, terutama hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Lebih banyaknya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengatur segala ucapan yang hamba keluarkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam kelemahan ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami, lewat roh main-main, roh tidak dengar-dengaran, kami tolak, kami usir dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 27. Kita maju ke Mazmur 27. Kita ambil tema pada hari ini, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Ya, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. ya, ini doa dari Raja Daud yang mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dan selanjutnya ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan tidak ada rasa takut dalam diri Daud, karena Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat Daud, kita sudah sering mendengar, artinya adalah kekasih Tuhan. Ini adalah pernyataan isi dari pernyataan hati, ya, isi hati dari kekasih Tuhan, yaitu Raja Daud yang menyatakan Tuhan yang pertama di sini sebagai terang, dan yang kedua keselamatan, dan yang selanjutnya adalah benteng hidup dari Daud. Ya, kita sudah tahu bahwa pergumulan kita dengan Raja Daud itu berbeda. Ya, pada zaman Daud, pergumulan Daud itu bukan mengenai makan minum, bukan mengenai kehidupan sehari-hari, tetapi pergumulan Raja Daud ini adalah tentang dia menghadapi banyak musuh dan peperangan. Ya, kalau kita lihat di Israel sekarang, kita sudah melihat bagaimana kehidupan di masa perang. Ya, kalau misalnya kalah di medan perang, dia akan menjadi budak. Dan kita lihat bagaimana keadaan sekarang, mereka yang kalah dalam peperangan, ya, tanahnya diambil, ya, hancur semuanya, rumahnya. Kita bayangkan kalau kita dalam medan peperangan. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Daud. Jadi medan peperangan ini bukan antara lapar tidak lapar, diberkati tidak diberkati, tapi taruhannya adalah maut. Ya, itulah yang dihadapi oleh Daud. Nah, kita akan lihat di sini dia menyatakan Tuhan adalah terang
Ya, memang dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, siapa itu terang? Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar Ya, dari Dia, terus kan? dan yang kami sampaikan kepada kamu. Ya, Allah adalah terang. ya, Tuhan adalah terang. Allah adalah terang. Terus kan? Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, jadi siapa itu terang? Itulah Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini Dia adalah terang. Ya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, jadi kita akan lihat banyak arti rohani dari terang. Ya, yang pertama kita akan lihat terang itu disebut juga kemuliaan Tuhan. Ya, jadi yang pertama arti terang adalah kemuliaan Tuhan atau Shekinah glory dalam Lukas 2 ayat 32. Jadi Tuhan itu punya kemuliaan dan kemuliaannya itu disebut juga terang. Ya. Lukas 2 ayat 32. Demikian firman Tuhan, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya, nah jadi di sini dinyatakan bahwa terang dari Tuhan itu juga adalah kemuliaan. Ya, jadi kalau kita lihat di dunia ini siapa yang mulia? Yang paling mulia adalah presiden. Ya, presiden. Ya, ada makanya disebut yang mulia. Ya. Kemuliaan Tuhan itu melebihi siapapun. Bahkan dikatakan Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Jadi kemuliaan ini mengandung artinya kekuasaan. Ya, jadi Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini. Jadi tidak ada di bawah, kalau langit ini di bawah kendali dari Tuhan, atau tanpa si Tuhan tidak ada yang bisa bernapas, berjalan dan lain-lainnya. Nah, jadi arti terang adalah kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah terang adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan. Injil, makanya Injil kemuliaan. Bahkan dikatakan oleh Raja Daud, ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi yang dimaksud terang adalah kebenaran firman Tuhan, firman Injil. Yang ketiga yang disebut terang adalah hikmat Tuhan. Nah, ini lebih mendalam lagi hikmat Tuhan. Jadi tadi ada kebenaran firman Tuhan, tapi kalau sudah menjadi hikmat Tuhan, hikmat itu ada di dalam diri orang yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel 2 ayat 22. Daniel 2 ayat 22. Ya, hikmat Tuhan. Daniel 2 ayat ke-22. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Ya. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Ya. Dan terang ada padanya. Ya, jadi hikmat Allah di sini menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Ya, sekarang zamannya sudah kita masuk dalam digital. Ya, kalau kita lihat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu orang berdagang di toko masih laku. Ya, tapi sekarang orang berdagang di toko belum tentu laku. Sekalipun sekarang saya lihat ada banyak toko itu di tempat yang strategis, ya, belum tentu laku. Ya, itu hal-hal yang tidak terduga. Nah, di sini hal-hal yang tersembunyi. Nah, sekarang rahasia. Ya, rahasia ada dalam hati manusia. Nah, bisa diterangi oleh hikmat Allah. Hikmat Allah itu ada di dalam salibnya. Hikmat Allah juga ada di dalam orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti siapa di sini? Daniel. Ya, Daniel ini dia bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Ya, mimpi-mimpi. Ya, hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia bisa disimkakan oleh Tuhan dan orang-orang yang dikasihinya.
Nah, jadi itu adalah terang. Terang yang pertama disebut kemuliaan Tuhan, terang yang kedua kebenaran firman Tuhan, yang ketiga hikmat Allah. Ya, jadi dia tahu hal yang tidak terduga, hal yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Ya. Sekarang suami tidak tahu apa yang ada dalam hati pasangannya. Ya, banyak saya melihat kisah-kisah di dunia ini. Ya, antara suami istri itu banyak yang disembunyikan. Ya, tapi lewat hikmat Allah kita bisa mengungkapkan apa yang tersembunyi. Nah, itu yang disebut terang. Yang keempat, terang juga disebut adalah jiwa atau nyawa manusia. Ya, jiwa atau nyawa manusia. Ayub 18 ayat 5 sampai 6. Ya, Ayub 18 ayat 5 sampai yang ke-6. 18 Ya. ayat kelima. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, Ya, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. ya, Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. ya. Ini jiwa atau nyawa manusia. Kita sudah mendengar di dalam kemah suci ada kaki dian emas. Kaki dian emas ini dia punya fungsi sebagai terang. Punya fungsi sebagai terang. Dan imam besar dia akan menyalakan pelita pada sore hari, dan dia akan matikan pelita itu pada pagi hari. Ya, pada pagi hari. Nah, jadi terang juga disebut nyawa manusia. Nyawa manusia. Jadi kalau imam besar sudah menutup, namanya meniup pelita, berarti tugasnya sudah selesai. Nah, begitu juga pelita kita tidak tahu sampai kapan Tuhan membiarkan pelita atau nyawa kita tetap menyala. Nah, tapi satu kali Tuhan akan padamkan. Ya, Tuhan akan padamkan. Ya, kita mendapat berita tadi ada yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, berarti pelitanya sudah Tuhan padamkan. Ya, dan semua juga kita akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Dikatakan manusia itu hidup untuk mati satu kali dan selanjutnya akan dihakimi. Ya. Yang kelima sekarang, terang disebut juga kemuliaan dari sidang jemaat Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib, Ya, dan tiada bernoda, ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ya, dan yang sesat ini, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. ya. Nah, jadi anak Allah ini diibaratkan juga seperti bintang-bintang di dunia. Ya, bintang-bintang di dunia. Tidak disebut bulan tetapi bintang-bintang di dunia. Kalau bulan itu tidak termasuk bintang. Kalau matahari termasuk bintang kalau saya tidak salah. Ya, matahari termasuk bintang. Ya. Nah, jadi kemuliaan dari sidang jemaat. Nah, kita dikatakan di sini kita seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Nah, jadi bintang itu kalau menurut guru saya itu ya pengajarannya, bintang itu ada orbitnya. Nah, jadi mengapa bintang tidak akan pernah gugur? Nah, jadi kalau bintang itu kalau ada di dalam orbitnya, dia tidak akan pernah hilang. Ya, tapi kalau bintang itu hilang dari orbitnya, dia akan hilang, gugur. Nah, itu yang kelima. Sekarang kita lihat yang keenam. Ya. Yang disebut
terang, yang keenam adalah anugerah Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Nah, kita diumpamakan seperti bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Yakobus 1 ayat ke-16. Ya. Saudara-saudara yang kukasihi, Ya. janganlah sesat. Ya, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik Ya, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, nah, jadi anugerah Tuhan itu seperti matahari. Matahari yang diberikan kepada semua orang. Ya, orang baik, orang jahat, semua mendapatkan matahari. Semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Teruskan. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, ini artinya di sini diumpamakan seperti bulan. Nah, jadi terang yang dari Tuhan itu bagaikan matahari. Tetapi kalau kita lihat bulan ini bisa berubah. Ya, bisa berubah. Makanya ada bulan sabit, sampai ada gerhana bulan. Ya, gerhana bulan itu di mana bulan itu tidak bercahaya secara penuh. Ada gerhana cincin yang ada cuma di lingkarannya saja. Nah, jadi bulan itu bisa berubah. Ya, bahkan bisa bertukar tempatnya. Kadang-kadang di bagian bumi yang terang, ya, sampai akhirnya bisa menutupi matahari, makanya disebut gerhana matahari. Nah, itu bulan itu bisa berubah, bertukar. Nah, jadi terang Tuhan itu tidak seperti bulan, yang kadang dia bercahaya, kadang dia mati, kadang dia bercahaya sedikit, tetapi terang yang dari Tuhan itu seperti matahari. Makanya dikatakan Allah adalah matahari. Nah, terangnya itu tetap, ya, terangnya itu tetap dan tidak akan ada perubahan dan tidak mungkin ditukar. Tapi kalau bulan bisa ditukar. Teruskan. Ayat ke-18. Ya. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, Ya. supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Nah, jadi yang keenam adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus tahu Tuhan memberikan kepada kita banyak hal yang baik. Ya, semua yang baik. Berarti kita sudah pernah diterangi oleh Tuhan. Berkat-berkat, anugerah, keselamatan, semua. Kita sudah pernah diterangi. Bahkan sekarang kita diterangi lewat anugerah Tuhan. Ya, bahkan dalam Wahyu dikatakan satu kota yang kita tidak boleh lupakan. Kota Yerusalem baru. Yang menjadi lampu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lampunya, terangnya. Nah, bangsa-bangsa akan berjalan kepada terang. Nah, kita akan lihat sekarang kalau terang itu begitu berarti, kita akan lihat bagaimana terang itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana atau apa kegunaan dari terang itu. Nah, kita akan lihat sekarang manfaat atau kegunaan dari terang. Yang pertama, kegunaan dari terang yang pertama adalah mengalahkan kegelapan. Nah, kalau kita adalah terang dan kita sudah disinari oleh terang itu, kita bisa mengalahkan kegelapan. Ya, dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagian firman Tuhan. Ya. Di dalam Dia ada hidup. Ya, di dalam Dia ada hidup.
Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, jadi gelap itu kalah oleh terang. Ya, gelap itu kalah oleh terang. Nah, kalau kita menjadi terang, kita bisa menerangi yang gelap. Ya, mungkin di sini yang gelap istrinya, suaminya, anaknya, kondisi sekitar. Misalnya kita sekolah, anak sekolah, di sebelah kita semua orang-orang yang gelap. Ya, saya pernah melihat dan menyaksikan bahwa ketika di sekolah itu hampir mayoritas ya orang-orangnya itu mencontek misalnya seperti itu. Ya, di dalam tempat pekerjaan mayoritas orang-orangnya korupsi, orang-orang curang, orang-orang yang licik. Ya, saya juga menemukan banyak orang yang akhirnya tidak kuat di tempat yang gelap, akhirnya dia ikut-ikut kegelapan. Ya, ada salah satu warga binaan ya di lapas perempuan. Ya, salah satu kasusnya dia adalah korupsi. Ya, dia bekerja di tempat, kalau saya tidak salah itu di KAI, kereta api. Ya, jadi atasannya menyuruh dia supaya dia gelapkan uang ya atau korupsi 200 juta. Ya, 200 juta. Dia dapat, dia bagi-bagikan kepada yang lain. Dia bagi-bagikan kepada yang lain. Akhirnya dia tidak mendapat 200 juta, tapi dia karena sudah ada dalam bagian orang-orang yang gelap, akhirnya dia harus menerima konsekuensi. Ya, dia juga menerima, oh ini kesalahan saya. Padahal sebelum kalau saya tidak salah tahun depan kalau dia bisa bertahan ya dengan kondisi yang baik, tidak korupsi, dia akan naik pangkatnya, sekolah di luar negeri, masa depannya baik ya. Tapi akhirnya dia ketahuan, atasannya saya tidak salah, kalau saya tidak salah masih belum ditangkap. Tapi dia bawahannya itu ada berpuluh-puluh orang. Ya, berpuluh-puluh orang. Saya lupa dia dapat 200 juta atau dia dapat 200 juta di kantong atau 200 juta dibagi-bagikan, saya lupa. Ya, intinya dia akhirnya ikut-ikutan dalam kegelapan. Nah, tapi kalau kita lihat orang yang terang, dia bisa mengalahkan kegelapan. Ya, kegelapan itu artinya dosa. Nah, sekarang kegelapan juga kebencian. Makanya dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, kalau ada orang yang membenci kita, nah, kalahkan dengan kebaikan. Nah, dosa, kebencian, kejahatan. Nah, walaupun mungkin dikatakan terang itu akan nyata pada akhirnya. Nah, memang kebenaran itu akan dinyatakan satu ketika. Nah, jangan takut untuk mempertahankan terang. Ya, jadi kegelapan itu kalah dengan terang. Nah, kegunaan terang yang pertama mengalahkan kegelapan. Yang kedua untuk mencari yang tersembunyi, yang hilang. Ya, dalam Ayub 28 ayat yang 11. Ayub 28 ayat yang ke-11. Untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Ayub pasal 28 ke 11, demikian Ya. firman Tuhan. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Ya, ditambah dalam Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat yang ke-16. Roma 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan Ya. akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia,
oleh Kristus Yesus. Ya, nah jadi untuk menerangi hal-hal yang tersembunyi, terutama yang paling tersembunyi adalah di dalam hati manusia. Nah, jadi yang tersembunyi itu biasanya diungkapkan di hakim atau di penghakiman. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sudah dihakimi atau orang di bawah yang di pengadilan, ya hampir rata-rata mereka itu hakim sampai lihat motif perbuatannya. Ya, betul ya? Ya. Mengapa mencuri? Ya, pertama mungkin dicari dulu bagaimana cara dia mencuri. Ya, atau bagaimana cara dia membunuh. Atau bagaimana cara dia curang. Dilihat dulu seluk-beluknya. Dan sampai akhirnya salah satu yang harus dicari oleh hakim yang paling tersembunyi dalam hati manusia, ya, motifnya. Nah, begitu juga firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu bertindak sebagai hakim. Ya, kalau hakim itu melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Bahkan sampai orang yang dihakimi pun tidak bisa mengelak. Oh iya, begini terlihat. Ya. Sampai nanti akhirnya yang tersembunyi. Mengapa berbuat seperti ini? Ya. Nah, dalam penghakiman, harus di dalam penghakiman kita melihat yang tersembunyi diungkapkan, ya. Dan segala sesuatu itu telanjang dan nampak di mata Tuhan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Jadi terang itu yang ketiga adalah untuk memisahkan terang dari gelap. Ya, memisahkan terang dari gelap. Dalam Kejadian 1 ayat yang keempat dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, jadi terang itu juga untuk memisahkan gelap dengan terang. Nah, sekarang kita lihat dalam Wahyu dikatakan yang benar semakin benar, yang suci semakin suci, yang najis semakin najis, yang jahat semakin jahat. Nah, jadi firman Tuhan ini tugasnya adalah menyucikan. Ya, menyucikan itu salah satu artinya adalah dipisahkan atau dipilih. Ya, dipisahkan atau dipilih. Nah, kita juga dipilih. Dipilih mana yang terang, dipilih nanti. Nah, itu kegunaan dari terang. Yang keempat, kegunaan dari terang adalah untuk memulihkan umatnya. Nah, kita sekarang sudah tahu ya, banyak pengobatan modern sekarang. Apalagi di rumah sakit, salah satu cara untuk menyembuhkan itu menggunakan terang, ya, laser. Ya, apalagi sekarang untuk sehat itu tidak sulit. Dikatakan untuk sehat itu kita cukup berjemur di bawah matahari. Ya, orang yang berjemur itu sehat. Saya sering berapa kali lewat dari sini ke Cimindi, ada orang yang sudah tua, dia olahraga sambil berjemur. Saya kira umurnya itu di atas 70 tahun, bisa 80 tahun. Nah, jadi terang itu gunanya untuk memulihkan. Yesaya 30 ayat 26. Nah, kita di sini yang dipulihkan bukan yang tubuh saja, tetapi yang jiwa dan roh. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Ya, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Teruskan. Terik dan terang matahari terik akan Ya, 7 kali terang ganda. matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Teruskan. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada Ya. waktu Tuhan akan membalut luka umatnya. Ya. Dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya, nah jadi firman Tuhan itu seperti terang. Ya, untuk menyembuhkan apa yang luka. Ya, mungkin di sini yang luka bukan saja batin, ekonomi misalnya. Ya. Sekarang istilah
di mall ya, di mall itu sekarang sudah macam-macam ya, yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Ada yang disebut apa, rojali ya, rombongan jarang beli. Jadi datang tapi tidak beli ya, cuman datang, duduk, selfie karena apa, uangnya tipis ya, apalagi rohana ya. Rombongan hanya menanya ya, datang ke mall ya cuma nanyanya berapa pas gak di badan, ya udah terima kasih, nanti belinya di online. Ya apalagi sekarang ya, roh halus bilang, rombongan hanya lus-lus. Ya itulah yang terjadi sekarang, ekonomi sedang digoncang ya. Nah jadi bisa memulihkan macam-macam luka, terutama luka batin manusia, luka batin manusia ya. Jadi kasihnya ini yang memulihkan kehidupan kita. Ingat selalu seperti anak yang bungsu dipulihkan oleh kasihnya, dan juga orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dipulihkan oleh orang Samaria. Nah ini sama menunjuk Tuhan Yesus yang disebut orang Samaria oleh orang Yahudi. Nah itu kegunaan terang, menyembuhkan yang luka ya. Yang kelima sekarang, menuntun di dalam kegelapan ya. Ayub 29 ayat yang ketiga. Ayub 29 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, Ya. dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ya, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawahnya terangnya, aku berjalan di dalam gelap. Ya, kita sudah mengerti. Jadi dunia ini adalah dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat. Nah, si jahat ini penguasa dari kegelapan, dan semua tempat sudah ada tahtanya iblis, dan tahtanya iblis kegelapan. Sampai sekarang yang menjadi tempat tahtanya iblis itu bukan hanya di luar saja, tetapi di dalam ibadah. Di dalam ibadah menjadi tahtanya iblis. Ya, jadi semua karena sudah berada dalam kuasa si jahat, semua dalam kegelapan, kita butuh firman untuk menerangi. Oh ini gelap. Oh ini bukan jalannya benar. Oh ini cari uang tidak benar. Oh ini pacaran tidak benar. Nah semua diterangi oleh terang. Nah kita akan lihat itu kegunaan terang. Nah sekarang kita akan lihat, kalau misalnya ada orang berjalan di dalam terang, berarti ada juga orang berada di dalam kegelapan. Ya, jadi terang juga disebut seperti mata yang terbuka, tetapi gelap juga disebut mata yang buta. Makanya disebut mata adalah pelita tubuh. Nah, jadi kalau kita bingung mengenai kegelapan, tutup mata. Nah, kita disebut seperti orang yang tidak ada dalam kegelapan, buta. Nah, kalau dalam kegelapan, bagaimana dia bisa melangkah? Bagaimana dia bisa tahu apa yang ada di depannya? Nah, kita lihat ciri orang yang ada dalam kegelapan. Yang pertama, ya, tanda orang yang berada dalam kegelapan. Kita kembali dalam Mazmur yang tadi 27, dikatakan Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Nah, jadi ciri orang yang ada dalam kegelapan yang pertama adalah hidup dipenuhi dengan ketakutan atau kekhawatiran. Ya. Saya beberapa orang benar-benar kalau melihat orang yang buta, dia takut ya. Makanya jalan itu harus ada tongkat. Ya, dia takut di depan itu lubang. Dia takut di sebelah kanan ini mobil. Kadang-kadang tongkatnya itu bisa ya ke sana sini
supaya memastikan siapa di sebelahnya. Penjahat, mobil, orang, itu orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Jadi dia kalau melangkah akan takut. Jadi takut akan masa depan, ya, kepada siapa kita harus takut. Jadi ketakutan dan kekhawatiran nanti dikatakan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Ya, jadi khawatir adalah takut kepada suatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Ya, itu khawatir. Ya, sehingga orang khawatir ini tidak tenang di dalam hidupnya. Ya, tidak tenang dalam hidupnya. Ya, ada yang bersaksi ya. Ya, Kak. Saya tadi melihat orang Ya, ada yang melihat orang baru sakit jantung. Sakit jantung. Tiba-tiba masuk rumah sakit, sudah nggak ada. Ya. Baru dipasang ring, udah koma. Nah, itu contoh-contoh supaya kita jangan takut terhadap apapun. Ya, kabar-kabar di dunia ini membuat kita akan semakin takut. Ya, jadi khawatir terhadap hidupnya, masa depannya. Memang dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan juga takut juga berarti adalah takut sesuatu sampai kita tidak takut kepada Tuhan. Itu ketakutan ya. Jadi kekhawatiran dan ketakutan harus kita hindari. Bagaimana supaya kita tidak takut? Kita hidup di dalam terang. Makanya terang itu pasti. Terang itu bersinar. Terang itu memberikan hikmat kepada kita. Ya, ingat bahwa ketika Daud melihat sekelilingnya, dia tahu bahwa hidupnya ini dipenuhi dengan maut. Ya, makanya dikatakan Daud ini selangkah jaraknya dengan maut. Tetapi Daud dikatakan tidak takut hatiku. Bahkan peperangan timbul di kanan kiri sekitar tidak takut. Sekalipun rebah 10.000 samping kanan, 1.000 di samping kiri. Ya, itu tidak akan membahayakan aku. Ya, jadi yang pertama, hidup dalam kegelapan disebut adalah hidup di dalam kekhawatiran. Ya, saya juga tidak dipungkiri kita semua ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Ya. Nanti tahun depan bagaimana anak? Ya. Minggu depan, hari esok bagaimana? Ya. Orang yang mungkin mencari kerja, aduh saya takut ditolak sana sini. Dan lain-lainnya. Nah, jadi kegelapan menunjuk kita hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, ya, apa yang disebut gelap adalah hidup tanpa kasih. 1 Yohanes 2 ayat yang 11. Ini orang yang gelap, hidupnya membabi buta. Dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan satu saat. Ya, apa yang terjadi suatu saat tidak dipikirkan. Ya, orang hidup dalam kegelapan, hidup tanpa kasih, hidup dalam kebencian. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci Iya, saudaranya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. ya, dia bukan di luar kegelapan, tapi sudah langsung dalam kegelapan. Dan Ya. hidup di dalam kegelapan. Ya, bayangkan kalau sudah dalam kegelapan, double. Ya, hidup lagi di dalam kegelapan. Ya, kalau sekarang istilahnya orang buta berjalan di tengah malam dan tidak ada yang menuntun. Kalau ada yang menuntun masih mending, masih ada yang peringatkan. Hati-hati ya. Tapi kalau sudah berada di dalam kegelapan, dia hidup juga di dalam kegelapan. Itu orang yang membenci saudaranya. Terus kan?
Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Teruskan. Karena kegelapan itu telah membutakan Ya, matanya. kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, jadi hati-hati, kebencian ini harus kita tolak dalam hati kita jauh-jauh. Ya, macam-macam caranya orang bisa membenci. Ya, kita membenci orang atau orang bisa membenci kita. Ya, dari hal-hal yang jangan kita bilang hal-hal yang sepele. Jadi orang membenci itu bukan hal-hal sepele saja, tetapi membenci itu dari sedikit, nanti lama-lama dari hal yang sepele bisa membenci orang. Ya, mungkin ada orang sekarang banyak istilahnya karena perkara hutang orang bisa membunuh. Bukan saja, sebenarnya bukan gara-gara hutang saja. Ya, saya banyak mendengar orang karena mungkin menagih hutangnya keras, ya, sampai ada orang memaki, memaksa, sampai akhirnya apa? Mengancam. Wah, daripada saya yang diancam mati duluan, saya bunuh duluan. Wah, gitu. Nah, jadi kebencian sekarang ada di tengah-tengah dunia. Bahkan dikatakan dunia ini akan membenci kita. Ya, jadi hidup tanpa kasih. Bahkan kita sebagai orang Kristen tiba-tiba bisa dibenci oleh orang. Ya, sama orang yang tidak kita kenal. Ya, karena kita disebut orang Kristen dibenci. Apalagi yang di apa? Ya, di daerah kemarin Sukabumi tiba-tiba dirusak dan lain-lainnya. Nah, jadi itu yang disebut gelap. Sekarang yang ketiga. Ya, apa yang disebut gelap? Keluaran 10 ayat 21 sampai 25. Keluaran 10 ayat 21 sampai 25. Ya. Keluaran 10 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke Ya. langit, supaya datang gelap meliputi tanah Israel. Ya. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita Ya, terjadilah gelap gulita selama 3 hari. di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, teruskan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ya, tidak ada yang dapat melihat temannya. Kalau orang dalam kegelapan, siapa yang mau bisa lihat temannya? Ya, kesukaran. Mungkin saudaranya, bapaknya, ibunya, anaknya. Ya, kalau orang sudah gelap seperti itu, ya, dia tidak bisa melihat, tidak bisa peduli, tidak bisa mengasihi. Teruskan. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Ya, selama 3 jadi hari. kalau orang gelap itu tetap di tempatnya. Ya, tetap di tempatnya. Dia tidak peduli apapun. Teruskan. Tetapi pada semua orang Israel, Ya, tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. ya ada aktivitas. Tapi dalam kegelapan tidak ada aktivitas. Teruskan. Lalu Firaun memanggil Musa. serta Ya, berkata, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadalah kepada Tuhan. ya, Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. ya, Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. ya, ini yang menjadi sumber terang, sumber kegelapan, ya. Sumber kegelapan di sini seperti Firaun. Ya, di sini katakan kamu boleh beribadah, tapi jangan bersama kambing dombamu. Ya, jangan dengan lembu sapimu. Semua harus ditinggalkan. Anak-anak boleh ikut. Nah, sekarang arti yang sederhana. Orang hidup dalam kegelapan adalah hidup tanpa korban sembelihan dan korban bakaran. Ya, jadi korban sembelihan dan korban bakaran ini artinya adalah korban pendamaian, korban ucapan syukur dan penyembahan. Nah, ini orang yang gelap. Ya, orang yang gelap itu tidak ada pendamaian dalam dirinya. Jadi di sini artinya dia bermusuhan dengan Tuhan. Ya.
Dia bermusuhan dengan Tuhan. Tidak ada ucapan syukur, bersungut-sungut, dan tidak ada penyembahan. Nah, ini cara yang dipakai oleh Firaun supaya kita sekarang paling sederhana terikat dengan harta dunia. Nah, karena pada zaman Israel salah satu harta yang berharga dan dihitung adalah ternak. Nah, kamu boleh ibadah, tetapi jangan mempersembahkan kepada Tuhan. Yang paling sederhana sekarang persepuluhan. Ya, boleh ibadah, tapi jangan persembahkan korban ucapan syukur. Biarlah datang ibadah tubuh saja, tapi jangan bawa harta. Persepuluhan sekarang diganggu gugat, ya, dipermasalahkan oleh banyak orang. Wah, ini cuma buat orang Lewi, ini hukum Taurat dan lain-lain sebagainya. Tuhan itu tidak menghapuskan perpuluhan, bahkan diingatkan dalam kitab Maleakhi. Ya tidak perpanjang itu, karena biasanya sudah langsung ditolak. Nah, karena mempersembahkan kepada Tuhan itu harus tahu kita, kalau perpuluhan adalah tentang kebenaran, dan kalau mempersembahkan adalah sebuah sukacita kepada Tuhan. Ya, sebuah sukacita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat kalau terang itu berguna bagi kehidupan kita, dan terang itu harus kita dapatkan. Bagaimana cara mendapatkan terang itu? Nah, kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan terang. Yang pertama, kita hidup di dalam Dia. Nah, kita akan kembali ke dalam Yohanes tadi, ya, Yohanes, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tidak usah baca, tapi dalam Yohanes 3 ayat 21. Nah, jadi terang itu hidup. Ya, kalau hidup itu terang, dan kalau orang terang pasti hidup. Ya. Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, nah jadi kita datang kepada hidup. Nah, artinya di sini kita itu aktif. Ya, kalau kita lihat lilin, dia memang pertama harus diterangi dulu. Harus diterangi. Tetapi pelita itu harus juga berada di dalam tangan Tuhan. Makanya pelita itu berada dalam kendalinya imam besar. Ya, tidak bisa pelitanya tetap menyala. Tidak bisa. Nah, jadi kita itu harus datang kepada hidup itu. Kita sudah mendapat hidup, kita juga datang kepada hidup. Jangan hanya mau diterangi saja, tapi kita juga harus datang kepada hidup. Artinya di sini adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya banyak orang terangnya itu sementara. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada terang. Ya, ibadah seminggu rajin, sebulan rajin. Ya, saya banyak menemukan sebulan rajin sehari, seminggu rajin, sebulan rajin, sebulan hilang, ya, seminggu hilang. Ya, dia artinya dia tidak datang kepada terang. Dia akan mengalami kegelapan. Makanya perhatikanlah pelita kehidupan kita. Ya. Nah, jadi cara mendapatkan terang, pertama terang itu disinari kepada kita. Yang kedua dikatakan supaya kita mendapat terang di sini, kita juga datang kepada terang. Itu yang pertama ya. Yang pertama, masih yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Ayub 3 ayat 20. Ini orang yang pasti akan mendapat terang. Ayub 3 ayat 20. Ayub 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah? Ya, mengapa terang itu diberikan kepada yang bersusah-susah? Teruskan. Dan hidup kepada orang yang pedih hati. Ya. Teruskan.
yang menantikan maut. Ya, yang menantikan maut. Di Yang sini takut. bukan artinya mau cepat mati ya. Di sini artinya dia di sini mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Teruskan? Yang menantikan maut yang tak kunjung tiba. Ya. Yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Ya. Yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Iya. Kalau di sini arti yang jasmani, ya, orang senang lihat kuburan. Oh, biarin saya mati di sinilah. Apalagi sekarang banyak orang sudah pesan ya, sudah pesan kapling kuburan. Udah pesan, wah saya nanti takut naik tanah kuburan, dipesan hari ini. Kebetulan misalnya pasangannya mati, meninggal, wah saya sebelahnya lah kaplingnya. Wah, itu terserah, dipersilakan, tidak dilarang. Ya, bagi sekarang. Tapi kalau sekarang kuburan di Kerkop itu nggak bisa dipesan sebelahan ya. Sebelahnya itu bisa jadi orang lain, ya. Jadi sekarang susah cari tempat atau kuburan itu sebelahan, suami istri susah sekarang. Apalagi di Kerkop di Pandu di mana sekarang susah. Ya, susah. Tapi kalau di Subang masih ada. Ya, saya situ ya. Saya suaminya sudah meninggal, pesan sebelahnya. Ya. Tapi di sini artinya adalah terang itu akan diberikan orang yang senang mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Susah senang bersama dengan Tuhan, itu pasti terang. Ya, ibadah semacam ini susah senang bersama dengan Tuhan. Nah, jadi orang yang rela mengalami pengalaman kematian inilah yang mendapat terang. Ya. Dan yang ketiga sekarang, orang yang seperti apa yang akan mendapatkan terang? Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Ya, jadi terang diberikan kepada orang-orang yang bersusah-susah. Ya, ibadah susah, bersusah-susah. Artinya di sini orang yang penuh dengan pergumulan itu akan mendapat terang. Yang ketiga, boleh yang ketiga sekarang. Yang ketiga, Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Ya, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. ya, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dan dengan kesembuhan pada sayap. Ya, teruskan. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, nah di sini yang ketiga, orang yang mendapatkan terang adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan. Bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan, dia mendapatkan surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kalau kita kaitkan kesembuhan ini, inilah yang membuat terang kita semakin bersinar, seperti kita itu seperti mempelai wanita Kristus yang memiliki sayap. Ya, memiliki sayap. Jadi sayap ini sangat besar manfaatnya, gunanya bagi kita. Di sini orang yang memiliki sayap, dia akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di sini artinya ada sukacita. Ada sukacita. Makanya orang yang memperhatikan pelitanya, terangnya, dengan dia membawa dirinya kepada Tuhan, ya, dia akan mendapatkan terang dan juga sayap yang akan menerbangkan kita. Ya, kita ingat seperti lagu tadi, nyanyian anak darah. Ya, salah satu yang dilihat oleh Tuhan nanti adalah bagaimana pelita kita tetap menyala. Kalau kita dalam keadaan gelap, pada Tuhan Yesus datang, kita seperti 5 anak darah yang bodoh, yang tidak memperhatikan pelitanya. Nah, orang yang tidak memperhatikan pelitanya, dia akan padam.
Dan orang yang padam pelitanya, dia tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Tapi kita baiklah menjadi anak darah, 5 anak darah yang bijaksana. Mereka memperhatikan pelitanya sampai kedatangan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita nyanyikan lagu Biar Pelitaku Tetap Menyala. Ya, kita perhatikan kobaran semangat api Roh Kudus dalam diri kita perhatikan. Dan terang hidup kita perhatikan, jangan sampai kita berada dalam kegelapan. Kita bangkit diri. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Biar pelitaku tetap menyala. Semuanya menyala hingga Engkau kembali. Kedatanganmu biar semakin terang saat kau kembali. Biar pelita, biar pelitaku tetap menyala, hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, semakin terang saat kau kembali. Lambut sekali lagi. Biar pelitaku, amin, tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, ya semakin terang saat kau kembali. Terang itu menyenangkan. Alkitab mengatakan terang itu menyenangkan.
Ciri hidup orang dalam terang, hatinya senang, hatinya happy. Kalau hidupmu tidak senang, hanya dalam rasa gelisah, takut, cemas, hidupmu berada dalam kegelapan, membuat kesedihan, kesusahan. Beda dengan terang. Terang itu menimbulkan kesenangan, sukacita. Ada sukacita. Tapi kegelapan hanya membawa kesedihan. Mari tinggalkan gelap, datanglah pada terang. Terang firman Tuhan. Firman itu pelita terang, menyingkirkan kegelapan. Kesuraman disingkirkan oleh Tuhan. Kalau saudara melihat semua serba gelap, masa depan gelap, usaha gelap, pekerjaan gelap, serba gelap semua. Saatnya datang pada terang. Datang pada terang. Nanti pulang menjadi terang. Semua menjadi terang. Karena ibadah ini berguna dalam segala hal. Untuk apapun berguna. Mengubah kegelapan menjadi terang. Masa depan yang gelap menjadi masa depan yang terang. Mari, yang mau didoakan, boleh saudara datang ke depan. Boleh datang ke depan. Kita nyanyikan lembut. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Datang ke depan berdiri. Masih terbuka, masih terbuka. Jangan tahan-tahan. Hingga engkau. Masih terbuka. Masih terbuka. Nanti kegelapan akan jauh. Masa depanmu, pekerjaanmu menjadi terang. Tuhan tidak sukar mengubah gelap menjadi terang. Hanya berfirman, gelap menjadi terang. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun. Minta belas kasihan Tuhan. Pasti Dia jamah engkau. Dia jamah hidupmu. Dia pulihkan semua masa depanmu. Haleluya. Jangan bawa lagi kegelapan dalam rumahmu. Bawa terang, bawa terang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamalah mereka Tuhan. Tumpangkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Itulah firman dan rohmu menjamah mereka, supaya mereka pulang merasakan hidup mereka telah diubah dari gelap menjadi terang. Masa depannya menjadi terang, pekerjaannya menjadi terang, rumah tangganya menjadi terang, masa mudanya terang. Dan terang itu mengalahkan kesuraman kegelapan. Tidak ada lagi kegelapan selain terang yang ada padamu. Terimalah terang yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus, sampai engkau masuk ke kota terang, kota tanpa malam, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Apa yang kami doakan dan pohonkan, Engkau sudah dengar, dan tanganmu menjamah kami, telah mengubah yang gelap menjadi terang. Hati kami pun damai sekarang.
Bagi Allah dan bagi orang percaya, semua mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita dalam persembahan, ya. Kita nyanyikan nyanyian Kota Tanpa Malam. Ya, ini untuk Kas, juga untuk Paksos kalau nggak salah ya. Buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, kita kegiatan ibadah seperti biasa, Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, ibadah kedua nanti di Permata 10.30. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya, Romando yang perempuan seselidya dalam pemulihan, ya. Kemudian Bu Iin Juwaria, ya, turut berduka cita atas meninggalnya Opu Joshua, ya, atas nama jemaat dan gembala mengucapkan turut berduka cita. Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga. Ya, kita bangkit berdiri. Posisi di mana dibikin? Di yang meninggal di mana? Ya, ya. Belum. Ya, belum tahu di mana. Ya. Ya, di Bandung. Cuman posisinya di rumah duka mana? Di rumah duka mana? Oh, Gustira, ya. Ya. Ya, Gustira ya. Ya, Gustira. Ya. Ya, kurang sehat jadi nggak bisa datang, cuma istrinya yang hadir. Nanti ini, martuanya, ya laki, ya.
Ya. Ya, kita pakai berdiri. Ya, Tuhan beri penghiburan, kekuatan. Ya. Haleluya. Kami berdoa juga buat anak-anakmu yang masih dalam pergumulan, dalam pemulihan, kesembuhan. Biarlah tumpangkan tanganmu supaya mereka sehat. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat Opu Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Seslidia juga, Tuhan tolong bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Injuaria juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Keluarga yang berduka juga, kami mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, damai sejahtera, sehingga mereka dengan rela melepaskan kekasih mereka ke pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu yang hadir ini juga, biarlah mereka menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, hidup dalam damai. Kalau ada kesulitan, Tuhan bisa menolong kami menyelesaikan semua kesulitan yang kami hadapi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan. Tuhan berikan kemudahan bagi anak-anakmu. Kami berdoa Tuhan akan menjawab, memberikan kepada kami selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bergaul dekat dengan Tuhan. Terima kasih, berkati juga Ibu Susan, anak mantu, cucu, usaha pekerjaan mereka. Biarlah mereka menikmati sukacita dan berkat berlimpah. Begitu juga buat bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, Bupati, Wali Kota, Muspika Kecamatan, Kepala Desa dan Lurah, Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia, TNI Polri berkati. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus, damai sejahteranya, pelukan tangan kasihnya menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Kemungkinan kita buat rencana 5 September itu kebaktian Padang buat jemaat hari Jumat. Itu kemungkinan ya, tapi dipersiapkan saja ntar. Kemungkinan 5 September hari Jumat ada kebaktian ibadah di luar. Anak muda bantu beres-beres.